Rolling kamera, cut. Oke guys semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Sogir. Masukin Ahmad Sogir apa mau MTS 6 TV? Waduh, berat banget ya, berat banget banget. Channel 2, asik, sombong enggak deh. Itu pun ya gitu. Oke Kak, pagi ini kita kedatangan tamu jauh. Kamu jauh. Salah satunya adalah alumni MTS 6 Jakarta yang saat ini sekolah di Angkasa 2 ya. Angkasa 2. Yang kalau Hanum Nafisa Hanum. Saida Nafisa Hanum. Ya maklumin lah. Kalau ini Noval. Panjangnya siapa tadi? Muhammad Noval Imanda. Muhammad Noval Imanda disingkat Noim. No imut-imut. Oke, kita santai aja ngobrol-ngobrol karena berkunjung ke sini jadi suatu keharusan kita ngobrol-ngobrol podcast ceritanya nge-podcast kayak orang inian yang podcast. Saat ini kan ya mungkin kita semua udah tahu kita di tengah wabah, di tengah pandemi yang mungkin buat saya sih ya ngebetein banget. Banget. 3 bulan ya Mbak. Hampir 3 bulan. 3 bulan di rumah aja. Stay at home. Itu ngapain aja tuh aktivitasnya? Ngomong-ngomong, Hanum rumahnya di mana sih? Di Polri. Polri. Iya. Kalau Saya di komplek Jenny dekat Lubang Buaya. Lubang Buayanya tahu, tapi kompleknya ya maklum bukan komplek. Anak condet kita emang gimana? Anak kampungnya. Gimana? Hanum dulu deh. Di rumah ngapain aja? Di rumah cuma bangun tidur, absen. Ya kan? Absen. Jadi tugas mah enggak. Absen aja. Absen doang. Online. Online, jelas online. By apa tuh absennya? By Google Classroom. Tapi ada juga sih yang di WA kadang guru-guru. Kalau lu sendiri gimana, Bang? Sama sih tepatnya bangun paling telat kalau biasanya telat. Jadi lupa absennya ntar sore. Iya. Tapi sama gurunya diapain? Ya resiko sih sebenarnya, cuma gimana ya? Karena emang basic diri aku sendiri tuh juga nggak bisa sekolah di rumah gitu. Jadi kayak beda banget suasana sama kayak di sekolah kayak gitu tuh beda banget di rumah. Jadi kayak aduh Tempatnya di rumah istirahat. iya di rumah tuh tempat istirahat gitu. Jadi kayak nggak bisa nggak sih nggak usah ganggu gue gitu. Aduh. Oke. Iya, cuman kan ya memang sekarang kondisinya seperti ini dan mungkin ya ada yang ini sebuah kalau menurut saya ini sudut pandang saya pribadi. Dengan kita belajar seperti ini dengan digital, sebenarnya sadar nggak sadar kita sudah diarahkan untuk pendidikan 4.0, di mana pembelajaran itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Dengan sistem kita learning belajar di rumah, ya karena kita dalam kondisi pandemi kita harus belajar di rumah, ya itu sebenarnya salah satu momen ini. Tapi ya itu tadi merubah mindset yang seperti biasa ke sekolahan ke yang seperti ini ya memang agak aneh buat kita yang belum biasa. Makanya ya paling saya sih selalu ngingetin ke teman-teman atau siswa-siswa MTS 6 ya nikmatin aja dulu deh gitu, walaupun saat ini nggak biasa tapi ntar juga lambat laun kita akan seperti ini nanti pembelajarannya gitu. Ya BT-nya ya memang amazing banget. Awal-awalnya masih sebulan enggak. Iya. Pas masuk 2 bulan 3 bulan ngapain ya? Jadi gue yang nyari kerjaan apa nih gitu kan, nggak ada apa-apa gitu, cuma scroll IG, YouTube, Line, nah udah gitu lagi repeat terus tidur bangun ya Allah. Jadi batuk. Oke, kalau kegiatan di sekolahan sebelum kita mungkin sedikit mundur ke sebelum pandemi masih sekolah, aktivitas di sekolah apa? Kita kalau ada luang waktu jualan ini ya,
Jualan Kita jual lontong. Lontong Iya. di sekolah. Iya. Produk Produk siapa? apa beli kayak di orang lain gitu juga. Oh, Tapi jadi- orang lainnya tetangga sebelah. Tetangganya. Ibarat kerennya jadi reseller lah. Yes, Ya, exactly. reseller. Dan gimana hasilnya? Ya alhamdulillah sih. Jadi kita kayak bisa jajan sendiri gitu. Jadi Jajan kayak sendiri. mungkin gini ya, kalau misalkan bagi kita tuh duit orang tua kita tuh emang udah mencukupi. Cuma kan kita pasti punya kebutuhan yang lebih gitu kan. Kayak ngeliat orang tuh kayak kok enak banget beli ini, kok beli ini yang enak banget gitu. Nah, jadi itu kita kayak alhasil nyari apa ya, nyoba. sesuatu ya, kayak sesuatu yang untuk kita ngapain ya, kita bikin apa ya, kita bisnis apa ya, supaya tuh kita bisa ada pemasukan sendiri. Jadi tuh ya udah nih orang tua ngasih udah jajan segini, jadi kita nggak minta lagi, tapi kita masih mau yang lain-lain gitu. Jadi kita bisa pakai duit yang udah ada gitu. Apa produknya apa tadi? Lontong, Doang. lontong isi. Pernah ini apa? Enggak sih, tapi seringnya lontong doang. Udah berapa lama? 2 minggu ya, 2 minggu, hampir sebulan ada kali? hampir sebulan. Sampai akhirnya pandemi itu masih Enggak, Enggak ya. udah enggak. udah nggak jualan. Enggak jual. Karena Karena enggak di sekolah. itu kan tapi kan nggak maksud kita bicaranya belum corona ini kita bicara belum corona. Belum corona kemarin kan sempat jualan itu berapa lama maksudnya kita sebelum learn from home. Kalau udah pasti kan kalau learn from home kan nggak bisa jualan pasti. Enggak, karena pas kita udah selesai jualan itu juga udah libur sekolah. Oh. Libur ujian yang Oh, kelas karena 12 ini. bulan Februari ya. Heeh. Dari bulan Februari. Itu. Ada yang biarin sampai habis. Oh jadi karena bukan moodnya lagi nggak enak nggak jualan. Gimana hasilnya udah bisa beli apa? Yang jelas Jajan. bisa nongkrong tanpa duit orang tua. Gitu. Kalau orang dulu nongkrong kamar mandi. Kalau orang anak zaman sekarang Kita nongkrong di kopi ya. Gitu. ya sama lu. Saya kan orang dulu. Kita orang sekarang ya. Aduh. Saya kan anak Struggle masing-masing. iya. Saya kan anak milenial kalau nggak salah. Kalau kalian kan udah Milenium. zaman, aluminium. Oil. Ini kan sekarang udah zaman anak Z, Y kan. Udah lain generasi banget. Udah beda generasi. Mainannya kamu Instagram saya masih Facebook. Instagram Masih cuma main kadang Facebook, Pak? ikut-ikut masih. Dan dari itu dunianya udah kelihatan bukan apa ya perbedaan. Walaupun saya tampangnya masih ya, anak-anak. Imut banget. For your information, Pak Ahmad masih imut. Ya. Itu sebuah keren sih masih sekolah udah coba ya itu sebenarnya salah satu entrepreneur juga kan dagang gitu. Walaupun masih kelontong bahasanya kelontong buat ini kan masih tapi itu udah sebuah keren. Oke, terus support di rumah gimana orang-orang rumah pada saat itu? Pada saat apa jualan? Iya jualan dan lain sebagainya. Support paling utama sih. Orang tua Terus Iya. tanggapan teman-teman di sekolahan ngedukung. Yang ngedukung. Tapi kan kayak kalian pengen aja di sekolah gitu jualan Yang lontong lain- gitu yang kan. lain pada Yang lain ngumpul-ngumpul. pada ngumpul-ngumpul, kita kayak yaudah deh nggak apa-apa gitu. Jadi kayak ya ada rasa tersendiri buat kayak lo berani gak sih gitu, lo malu gak sih gitu. Nanti kalau di masa depan kita nggak tahu, kita kan gak ada yang tahu kalau misalkan hidup kita tuh bakalan jadi kayak gimana gitu kan. Tapi kan ya kita coba aja gitu, gimana sih rasanya gitu di depan teman-teman yang kelihatannya punya gimana kasihkan gitu. sendiri, yang punya Iya kasihkan gitu, sendiri sama kayak, teman-temannya. gitu. Terus kita kayak jualan gitu, kayak ada plus minusnya sih pasti gitu. itu idenya dari mana? Awal yang punya pikiran pertama kali pengen ngejual di sekolahan itu Kamu ya. Aku. Kamu. karena apa? Karena kan sebenarnya tuh aku emang suka dagang, ya kan? Aku emang suka dagang. Terus tuh karena emang pengen nyari kerjaan juga, jadi kayak kayaknya kalau gini-gini aja kayaknya biasa-biasa aja deh. Masa cuma belajar pulang, palingan organisasi gitu kan. Belajar ngobrol sama teman. Iya, istirahat. itu kan kayak ada yang seru-seru aja gitu. Terus akhirnya ya udahlah, aku pengen apa ya gitu. Ya udah pengen cari jualan. Nah, Aktivitas yang kebetulan baru. iya, aktivitas yang baru. Nah, kebetulan juga
ya udah deh kita jualan makanan aja yuk gitu. Iya. Ya, Sekalian pagi. inian gitu. Udah ya dah. Terrealisasikan lah kita jualan lontong. Tapi ada nggak di antara teman-teman yang ledek atau apa Oh gitu? nggak ada. Alhamdulillah sampai detik ini nggak ada. Nggak ada. Jadi ya lingkungannya nggak ini ya. Ya mungkin beranggapan lingkungannya ya mereka semua sama dan beranggapan dengan ya keren sih jualan. Saya jujur saya pun waktu sekolah jualan tapi nggak berani di sekolahan. Saya juga waktu Di sekolah luar apa? saya dulu juga diajarin di sini kan di rumah saya kan banyak dulu pohon dulu ada pohon jambu, pohon apa itu dulu ini rambutan. Jadi pada saat lagi musim jambu orang tua saya mat no sana jualan di depan sana tuh lumayan buat ya sama buat nambah-nambah aja. Yang ya orang tua saya sih cuma udah nggak usah diiniin berapanya yang penting lu bisa jual. Dan alhamdulillah emang pertamanya malu banget nongkrong di depan. Oh ada rasa malunya pak? Iya kadang-kadang. Kita juga masih ada sih kadang dikit-dikit gitu. Iya namanya pertama kali kan pastinya gitu kan. Aduh. Kamu ya? Kadang tuh kayak aduh, tapi nggak apa-apa sih. Rasa malu itu kalau buat saya rasa malu itu terobati pada saat ada pertama kali orang pembeli. Mas berapa mas? Sekian. Jadi saya minta 2 piring deh kan dulu kan kalau jualan gitu kan di takaran piring gitu kan. Udah ini masukin gitu. Nah itu pertama kali mikir iya lain ada gitu iya. Happy ya kayak kayak. Nah, bisa dapat duit. Iya. Dengan kita istilahnya memanfaatkan yang ada, kita bisa jajan lebih. Pernah juga saya jualan es campur. Campur jadi yang bikin biasa di sini kan supportingnya ya orang rumah saya kalau bikinin es campur udah sana jalan ya alhamdulillah sih buat kenangan masa-masa sekolah. Oke. Terus sekolah itu sendiri kan kalau Hanum saya tahu aktif di MTS dulu pramuka apalagi sama OSIS. OSIS. Nah kamu sendiri sekarang di sekolah yang baru ini kan kita baru ketemu lagi kan? Iya kita baru ketemu lagi betul. Tapi alhamdulillah sorry guys. Alhamdulillah sih sekarang kegiatannya alhamdulillah ngejabat jadi wakil ketua MPK. Iya. Di SMA. Terus juga ya gitu aja sih ngurusin acara paling gitu kan sama belajar. Ngomong jadi selebgram ya? Amin doain guys. Kita sama-sama berorganisasi pak. Oh iya. Iya saya di pramuka sekarang. Pramuka. Tapi kalau Anum sendiri nggak pramuka. Tadinya pramuka. Tadinya ikut organisasi pramuka. Cuma kita nggak jadi organisasi itu nggak bisa ambil 2. Iya harus satu. Satu organisasi satu ya. Iya karena yang organisasi yang apa sih yang utama tuh kan ada ambalan MPK sama OSIS kan. Nah kalau udah salah satu ini nggak boleh ambil ini gitu. Tapi kalau sekolah-sekolah yang lain boleh. Gitu. Ngomong-ngomong novel sebelum di Angkasa sekolah di mana? Saya di SMP 157. Itu di Lubang Buaya. Oh, dekat rumah. Iya, dekat rumah juga. Ya, maklumnya sih kalau kurang paham, kurang tahu daerah situ. Gimana sebelum di Angkasa sendiri aktivitasnya di sana gimana? Ngapain? Sebagai mungkin aktif juga di enggak ikut organisasi enggak sih. Kalau di SMP enggak. Yes. Ya cuma jadi anak siswa yang taat pada menikmati SMP-nya ya kayaknya standarisasi anak SMP. Kalau Hanum kan agak sedikit ekstrim ikut pramuka, ikut OSIS. Ekstrim. Tapi waktu SMP ikut ekskul enggak? Ikut itu ekskul. Iya itu ekskul. Kalau organisasinya OSIS. Karena aktif di pramuka dia direkrut juga jadi OSIS. Oke. Nah
Saya jujur belum tahu dengar cerita apa sih SMA, cerita apa sih yang mungkin apa ya di SMP di masa mungkin kalau MTS yang di MTS nggak ada tapi ada di SMA. Di SMA SMP nggak nggak ada. ada, di SMA ada apa sih? Kebalik lah ya. For your information, di MTS itu kita cewek semua sama cowok semua. Jadi kelasnya pisah kan. Nah pas di SMA, ya udah ketemu habitat yang nyampur kan. Kayak rasanya beda lagi ya. Kayak ngerasa ada hal yang baru gitu loh. Jadi kayak oh kayak gini rasanya loh. Udah 3 tahun saya nggak pernah sekelas sama laki-laki. 3 tahun itu. 3 tahun top 3 Terus tahun. pas SMA baru ya. Ketemu sama cowok, aduh, teman-teman sama cowok gitu kan kayak wow. Kenal sama cowok. Berteman sih ya. Jangan sebut nama, jangan. Ya ntar saya tersinggung di MTS gak berteman sama cowok lah, emang saya apa? Iya. Kalau di kamu sekolah kamu sendiri dulu gimana? Di sana campur. Kan kalau ini kan cowok, cewek sama kayak SMA biasa. Itu enggak, maksudnya di SMP nggak ada, di SMA ada. Kalau tadi yang Anu bilang kan di MTS dulu Paling pergaulannya lebih ke SMA sih. Kalau dulu masa-masa SMP sendiri dulu hobi apa? Seneng apa? Main basket, Main basket, main basket, main futsal, olahraga. Kalau di sekarang di itu SMA apa sih Angkasa? SMA. SMA. Beda lagi SMK ada gak? Ada. Ada SMK. Angkasa. Iya, ada apa sih Angkasa. sekolah luar biasa juga ada. Angkasanya. Ada. Di mana? Gimana sih ada kali nggak tahu. Emang SLB-nya Jadi ada? malu kita ya. SLB-nya ada. Ada pas di Expo. Guru, pas di Expo. Pak Guru SMA. Buat kepada guru SMA kelas 2 saya mohon maaf karena saya nggak bisa mendidik Noim untuk tahu. Kurang tahu jadinya. Ya gak apa-apa sih, dengan kita ngobrol ini kan jadinya agak Tahu. ada informasi yang tersampaikan. Betul. Angkasa kan swasta kan ya? Iya. Dia yang kelola dari mana sih ini? Manajemennya Ya. bukan dari, kan namanya kan Angkasa nih. Ini kan kesannya kan penerbangan gitu kan. Iya dikelola sama itu. Apa? Yayasan Ardin. Iya. Apa sih? Yayasan Ardin. Ardia Garini. Ardia Garini. Garini. Hari ini momen Kita jujur-jujuran ya wawasan tentang angkasa nih. Terbuka. Mohon maaf. Ya mungkin banyak orang yang nggak tahu bahwa pertanyaan sesuatu yang kita obrolin itu yang saya tanyakan biasanya random. Saya tuh di benak saya pun nggak tahu apa, tentunya keluar. Jadi pada saat kamu jawab bingung ya wajar aja sih karena memang random banget. Random. Nggak disiapkan. Nggak nyiapin sama sekali. Pak Ahmad nggak megang ini kok, nggak megang teks di sini. Dan nggak biasa juga kalau pakai teks pun jadi Aneh gitu kayak, aduh, nanya apa lagi nih abis ini gitu. Kepala sekolahnya siapa? Cewek cowok? Cowok. Cowok, Tata Taufik. Bapak Tata. Bapak Tata. Biasanya yayasan itu kepala yayasan sama kepala sekolah beda. Beda. Nah, kalau negeri kan kepala sekolahnya kan dari PNS negeri tersebut. Nah kalau kepala sekolah sendiri itu dari mana? Apa emang guru di situ? Dia Guru di situ ya. Kayaknya sih Guru gitu. dari situ. Kita juga belum. kita Kita beda baru anak satu SMA. satu SMA nih. Ada lagunya gimana? Kita masih anak Sekolah satu SMA. masih satu FM masih baru kan ya. Gimana ya? Gitu. soal berkilah. Aduh. Oke, angkasa itu udah berapa lama? Biasanya udah ada angkatan. Udah berapa Kita lama? angkatan 27 ya. Kita angkatan 27. 27. Berarti udah sekitar 27 tahun. 27 tahun. Iya. Angkasa itu. Angkasa itu ada cabangnya nggak sih? Cabangnya nggak ada. Ada. Cabangnya Ada. ada. SMA Angkasa tuh ada Angkasa 1, Angkasa 2. Angkasa 2. Nah, tapi
SMA-nya cuma ada 2. Iya. SD-nya ada sampai 9. TK-nya Banyak. banyak ya. Kurang tahu pokoknya SD 9 sampai 9 apa 12 gitu. Iya, pokoknya. Terus Banyak. SMP ada SMA-nya ada 2. 2. SMK-nya ada Di 1. SMA 1-nya ada di dekat 42. bandara. 42 dekat 42. dekat Halim. Sama Halim. Emang daerah situ juga. Iya. Cuman agak Iya, agak jauh. Iya. Nah, angka saya itu berapa jumlahnya? Kalau untuk kelas Kita muridnya seangkatan 300. Nah, berhubung angkatan kita angkatan paling banyak muridnya. Paling banyak. 300-an. kalau salah IPA, Saya IPS. IPA itu 5 kelas. 4 kelas. 4 apa 5, banyak betul. IPA. Tahun ini banyak IPA. Tahun ini Sedangkan IPS cuma 4. IPS 4. Iya. Heeh. IPS yang 4. Iya, IPA-nya IPA-nya 5. Gitu. Mungkin sedikit kepo. Kan kalau di MTS kan ada vlogernya MTS. Tahu siapa orangnya? Tahu siapa orangnya? Ini yang lagi nge-host teman-teman semuanya. Iya. Nah, kalau di Angkasa sendiri ada nggak yang suka ngevlog, baik guru atau siswanya? Ada ya? Ada. Dan di Angkasa tuh juga ada ekskul jurnalistik. Oh gitu. Iya, jadi yang anak-anak jurnal tuh kadang suka nge-shoot, misalkan lagi ada acara apa, nanti dia bikin video, terus nanti dari bikinan mereka baru diupload ke Instagramnya Angkasa. SMA Angkasa 2 JKT. Jangan lupa di follow. Instagram. Iya, YouTube Instagram. enggak? Ada YouTube-nya. Ada kayaknya. Apa YouTube-nya? SMA Angkasa SMA 2 Jakarta. Angkasa 2 juga Jakarta. Oh, iya. Itu channel YouTube-nya. Ini anak-anak muridnya. Anak-anak murid. Betul. Nah, kan kalau kamu kan secara basically di MTS kan sebenarnya ada jurnalistik. Kamu dapat jurnalistik. Di Angkasa kenapa enggak gabung? Kayaknya nggak apa Gasak. sih, bukan gasak, bukan apa sih, kayak nggak ada waktunya sendiri gitu loh. Mungkin karena aturan nggak boleh milih dua Banyak. itu kan gitu. Ekskul boleh, cuma tuh kayak boleh. menurut aku udah ngeporsir diri aku juga kan, karena waktu les juga nantinya ngurus ini Ada gitu. les. Iya, ada les, ada. Manage waktunya. Iya, Memanage. belum nemu. Memanage-nya belum. Nah, kalau yang kan ini kan kamu kelas ada nyebutinnya agak susah ya. 10 ya? Kelas 10. 10. Kelas 10. Saya biasanya nyebutin 7, 8, 9 doang. Jadi Oke, agak kaku. kelas ya, 10. Kelas 10. Nah, kelas 10. Nah, dari kelas 11, 12 itu sendiri siswanya berapa? Kan katanya tadi yang 200-an. 200-an ya? Nah, 200-an, iya. 200-an. Termasuk banyak mungkin ya. Kalau Termasuk kira-kira gimana? keseluruhan ada Banyak. 1000. Kurang dari, Kurang. tapi hampir 300, 200 gitu. Saya jujur belum pernah. Saya suka main ke Halim tapi memang karena memang belum ada tujuan ke sekolahan itu, jadi nggak tahu gedungnya lantai nggak sih? Apa memang Kita luas? ada 2 gedung. Iya, Ada gedungnya itu terbentuknya abstrak. Abstrak. Jadi Depan masuk kita ya, depan bagus. gerbang ya kan, depan gerbang set baru masuk kan, set gini kan. Masih gerbang iya. Iya, Iya. betul. Enggak, Lapangan. gerbangnya ada 2, Pak. Oh, Iya, Atas gerbangnya. sama bawah. Ya, yang gerbang bawah untuk parkiran. Parkiran. Itu gedung bawah, gedung atas lebih cakep. Parkiran motor. Nah, gerbang atas tuh untuk apa ya biasanya? Kelas 12 pulang. Kelas 12 pulang. Tapi kan biasanya kan taruh motor di bawah. Masuk nih. Bentuknya tuh begini nih, set miring. Terus kesini gitu. Pokoknya Nyerong. Ada Tidak. lorong. Kita ada pokoknya lorong. tidak tergambarkan. Ya, Waktu itu Nggak pernah bisa digambarkan ya. diimajinasikan. nggak bisa dijelaskan. Gimana ya gitu. Terus nanti sini ada gedung atas 2 tingkat. Awal Di kelas MPLS 11. aja disuruh gambar tuh. Iya, Gambarnya udah kotak aja. Ini gedung-gedung udah. Padahal kalau di ini beda. Iya, beda. Gitu. Mungkin keunikan. Iya. Jadi biar orang juga mengira-ngira jadi kepo. Jadi Saya kepo. juga Pengen masuk sini aja nih kayaknya. nggak dalam artian gini. Yang dibilang tadi abstrak, jadi kayak gimana sih bentuknya? Jadi ada penasaran pengen tahu gitu. Ya nanti kita setelah ini mungkin saya lihat-lihat lagi. Jujur suka main dulu. Saya ya bukannya nih apa sekarang masih nggak sih permusuhan antar sekolah. Saya dulu lulusan STM Jaktim.
lulusan Jaktim, suka main juga daerah-daerah Halim, daerah-daerah sana gitu. Tapi ini bukan ini loh ya, kita yang ngomong ini bukan nyari. Kalau dulu kan kalau nggak salah kan masih suka berantem tawaran dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bukan mau ke arah sana enggak. Tapi buat ini aja apa namanya, kita dimanapun kita sekolah sebenarnya ya pertemanan mestinya harus tetap kejalin. Oke, kan sekarang bulan puasa. Masuk bulan puasa nih kita nih. Bulan puasa Puasa dong, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin kita gak ke warteg. Sekarang masih puasa. Nggak tahu ini kalau udah sampai depan gerbang mau kemana beloknya. Stang miring. Nah, depan MTS warteg. Bahaya dah. Gimana puasa? Bikin kan kemarin kalau di sekolahan bikin dagang lontong. Nah, sekarang kita juga dagang lagi. Kita berpura Dagang. Iya, jadi kita ngeluarin koleksi-koleksi baju lama kita. Kita jualin. Jangan lupa follow Instagram punya Anom ya. Kalian bisa cek punya Anom. Maksudnya bekas gitu, barang bekas. Iya, barang baju yang second. contohnya kayak kita pakai ini udah. Iya, tapi kondisinya masih 9/10. Iya. Tapi branded gak? Ada yang branded, dong. ada yang branded dong, gila. Nah, jadi tuh Ini jadi endorse juga nih ya? Iya, boleh. ya, betul. Nah, jadi tuh dari ide ini sebenarnya tuh idenya tuh dipikirin dulu kan, kayak aku pengen bikin ini nih gitu. Nanyalah ke dia, pengen bikin ini nih gitu. Ya udah lakuin aja, masih mikir terus. Terus pada akhirnya kok nggak action gitu loh, sampai tanggal 13 tuh sampai tanggal 12 tuh masih mikir kok nggak action kok cuma padahal bajunya udah disiapin udah dipilah-pilah gitu, kok nggak di foto-foto, kok nggak action nih, kok nggak ada pergerakan. Oke. Ya akhirnya ngumpulin mood. Oke. Foto produk malam-malam. Pak ini mana? Nanti ya. Oke, kita break sebentar, kita cari kopi dulu. Cari kopi. Puasa, Pak. Iya, puasa. Ini. Oke, tadi guys ada iklan sedikit, biasalah kameranya baterainya cuma satu, jadinya agak sedikit. Harus. Kita lanjutin lagi. Mudah-mudahan nggak ke jeda dengan mood. Tadi ngomongin punya Anum. Yes. Anum punyanya banyak. Punya banyak. Insya Allah, amin. Ada baju, ada celana, ada kerudung. Ada Apalagi kerudung, kita mau nambah apa? Mau nambah tas. Doain aja. Tapi hasil udah ada mulai yang bayarnya, udah ada yang beli. Alhamdulillah dari selama 3 hari sampai 4 hari ini tuh udah ada yang beli, ya kan? Sekitaran kurang dari kita ngeposting berapa? 25 baju udah kejual alhamdulillah. 25 Nah, karena grand opening nih ya ibarat katanya, terus juga pas lagi bulan Ramadan juga, setengah dari keuntungan penjualan ini kita donasiin. Kita jadiin paket sembako yang bakal kita serahin ke Yayasan Al Muqriyah buat guru ngaji di sana. Gitu. Guys, beli barang punya Hanum. namanya punya Anum. Namanya punya Anum. Beli barang-barang di situ gitu. Jangan disalah artikan, guys. Iya, jadi kan kita nerapin kegiatan belanja sekaligus beramal. Itu brandnya berarti kan punya Anum. Ini dalam artiannya itu memang punya koleksi pribadi. Punya koleksi pribadi. Semua. Enggak ada yang dari produk siapa gitu yang dijual, enggak ada. Berarti kalau udah habis ya udah, berarti kalau Iya. cuma ada satu berarti Rencananya nanti kalau Kita bakal puter ulang otak. Kita mau bikin bisnis apa lagi gitu. Nah, rencananya mau bikin baju. bikin Kita bikin baju. Brand sendiri. Brand sendiri. Oke, bagus sih, udah punya planning sana. Mudah-mudahan lancar. Amin. Terus itu ide-ide semua keluar sendiri gitu atau ada yang ngasih masukan Kita campur. Paling tuh kalau misalkan ya gimana sih, kita kan remaja nih, kan kita remaja. Kalau kata Hi-Fi kita remaja. Nah, kita tuh suka malam kan suka teleponan kan. Nanti tuh ntar malam juga kayak tiba-tiba ada aja nih, aku mau telepon dong.
bilang aku ada ide begini nih, yang begini gitu. Nanti baru campur. Oh yaudah nih lebih baik gini gitu. Biasanya sih yang lebih sering masukan tuh dia. Aku cuma kayak ngedein, nanti dia yang puter gitu. Tapi nggak semua rencana itu mulus. Ada di situ ada goncangan. Ada sedikit. Apapun itu pasti ada aja, baik ya, ya pasti itu nantinya akan jadi pengalaman. Seorang pembisnis itu sukses bukan tanpa tanpa goncangan dan hambatan. Iya. Semakin naik ya pastinya ibarat Pohon kelapa. semakin tinggi akan semakin kencang angin. Dan itu harus kita jadikan motivasi. Jangan drop jatuh nggak bangkit lagi itu pun. Mungkin sedikit pengalaman. Saya punya teman juga sih jual. Dia sebelum saya masuk di MTS juga, saya dulu jadi penjaga counter HP. Dan yang punya itu teman saya. Dulunya dia seorang cleaning service di MTS 6 juga. Tapi karena memang punya jiwa usaha, pada saat itu dia umur masih muda lah, masih ini, hasil dari dagangnya itu 2 kali lipat dari gajinya dia di cleaning service di MTS 6 Jakarta. Nah, cuman ya itu pilihannya dia mengundurkan diri di cleaning service MTS 6. Dia terusin usaha itu, sempat hit naik tapi ada masa dia jatuh juga. Dan saya kebetulan juga jadi ininya yang ngelihat itu yang dia terjadi, dia hancur, konternya bangkrut. Kemudian singkat cerita di pulang kampung karena udah nggak punya modal di Jakarta. Pulang kampung dan dengar cerita dia jualan lagi. Dengan dia pulang kampung ceritanya katanya, mudah-mudahan sih nggak salah. Dengar-dengar dari dia bawa barang handphone rusak dari Jakarta ke kampung. Nah ternyata di kampung itu dibenerin sama teman-teman yang ada di kampung yang temennya yang ahli servis. Itu jadi modal lagi sama dia, dan di sana naik lagi. Cuman ya naik cuma pas saat naik dia nggak cerita sejauh mana. Kalau saat dia condet, dia sempat punya motor Scorpio ya, anak muda punya motor sendiri luar biasa, punya sendiri gitu kan. Itu udah keren banget. Kita dulu masih motor bebek. Ya, masih motor bebek. Kalau saya sendiri masih motor jadul banget, tahun RXS tahun berapa tahu, yang masih bunyi suaranya bikin kalau motornya 1 kilo motor suaranya udah nyampe gitu. Udah kedengeran dari sini nih. Teng gitu. Dia udah punya motor itu di usia muda, dan di kampung sempat naik lagi, tapi dapat cerita dia lagi bangkrut lagi. Dia bangkrut lagi. Di sana dia balik lagi ke Jakarta. Sampai sekarang di Jakarta dia juga kembali lagi jualan. Dia memang orientasinya adalah penjual handphone bekas. Handphone bekas. Semua handphone itu. Semua. Pokoknya ada yang ini dia jual beli, dia istilahnya jual beli gitu. Dan sekarang alhamdulillah dia masih bisa, masih ini. Ya singkat cerita intinya saya dapat pengalaman teman saya sendiri, dia hancur, dia baik lagi, dia hancur lagi, dia naik lagi. Nah sekarang dia udah berkeluarga, dan iya sekarang sih alhamdulillah punya mobil, punya motor. Yang kemarin saya sempat ngantar dia ngambil mobil bekas Kia, yang Kianya gede banget, dan itu ya masih bagus banget. Masih bagus banget. Ya intinya itu sih, mungkin buat kamu yang lagi memulai bisnis, jatuh bangun itu pasti ada. Dan seorang entrepreneur yang hebat adalah yang bisa bangkit lagi, berusaha bangkit. Karena tanpa ada kebangkitan, ya kesuksesan mungkin agak sulit akan kita ini. Tapi kalau berusaha bangkit walaupun bagaimanapun caranya, ya harus bangkit. Dan pasti bisa. Dan ada sebuah pesan dari, dibilang Ustaz nanti so religius.
Allah tidak akan pernah memberi cobaan di saat makhluknya tidak mampu. Pada dasarnya Allah beranggapan makhluknya pasti mampu pada saat cobaan itu ada di titik. Sebenarnya dia bisa. Nah, itu saya dapat seperti itu, pesan seperti itu. Oh, berarti pada saat kita menghadapi sebuah ujian apapun itu, pada dasarnya Allah udah percaya ke kita bahwa kita mampu ngatasin. Tapi caranya bagaimana, itulah kita sebagai manusia yang bisa menyelesaikan. Ini apa jadi tegang sih? Santai. Lanjut lagi. Saya yang kepanjangan ceritanya gitu. Oke kan udah mempersiapkan yang lainnya juga. Nah, dari brand-brand udah ada yang sedikit melirik-lirik atau ini online Apa? gitu. Maksudnya melirik-lirik apa? Dalam artian minta di endorsein atau Belum. bagaimana? Belum. Kayak suka saya lihat story IG-nya suka Kalau aku pribadi, pribadi. kalau aku sih alhamdulillah ya, paling kalau misalkan ada orang minta, kau boleh endorse gak gitu, nanti ya masuk makanan gitu, tiba-tiba nanti abang Gojek datang gitu. Terus kalau misalkan minta tolong promotin, aku promotin sih gitu. Tapi udah ada somethingnya atau baru minta tolong doang? Baru minta tolong doang sih palingan. Kedepannya mudah-mudahan ada yang beneran ya. Amin, amin ya robbal alamin, doain ya guys. Mau emang. Alhamdulillah saya mah gimana jalannya aja gitu. Jadi selama produknya itu memang, kalau saya sih, saya juga sebenarnya senang juga ngepromosin sebuah produk, tapi saya lebih orientednya ke kualitinya. Saya nggak akan memberikan rekomendasi pada saat dia, mungkin semua orang juga sama kali. Tapi saya akan menceritakan kualitas makanan atau sesuatu produk itu. Baru ke ngajakin belinya gitu. Karena ya sedikit dapat lagi ilmu. Saya pernah MLM. Saya dulu kan MLM Iya, gencar banget iya. Gabung. Tapi saya nggak suka begitu. Saya lebih sukanya ini produk enak loh. Ini produk kayaknya di badan ngerasa gimana gitu. Nah itu yang kita berusaha berdasarkan objektivitas itu sih. Karena quality lah intinya, kita mereview sebuah quality barang. Ini paling diutamain. Karena itu akan menjadi sebuah nih reviewnya benar ya gitu. Apalagi emang benar-benar emang terbukti gitu kan. Jadinya ya bisa nanti. Kan mudah-mudahan kali aja, kita nggak tahu. Amin. Kalau dari prospek sih ya bagus insya Allah sih, karena dari jujur apresiasi dari sekolah itu kalian udah mulai punya tim usaha bisnis dan itu cikal bakal sih, walaupun kita nggak tahu nantinya apa jadinya, cuman sebagai manusia hanya bisa berusaha. Iya betul, usaha. Explain apa PSBB pengen apa nih kalau misalnya kita PSBB sudah dihilangkan apa ya, dicabut udah di apa keinginan kalian? Keinginan saya berdua Kayak aku sendiri atau berdua? Ya boleh berdua, sendiri apa nih, kan kita kurang lebih 3 bulanan kan 3 bulan. di rumah. Pertama sih sekolah dulu, bener-bener kangen banget sekolah. Kangen banget Gak sekolah. bohong, bener-bener kangen banget sekolah. Kangen banget ya. Kangen banget sekolah. Kangen banget nongkrong di Kopi Sila. Tempat favorit sih, tempat favorit. Terus sama Itu kantin di sekolah atau bukan tempat ngopi. oh tempatnya. Iya. Terus kayak ya udah sampai kita karena masuk ke jalan-jalan, pengen banget keliling-keliling. Ngabisin waktu berdua deh seharian. Itu belanja guys, kalian pasti akan belanja Belanja apa dulu nih? Belanja iya. sayur, belanja. Jadi itu pasar pak. Ini belanja juga kan? Belanja baju, belanja celana, belanja kebutuhan banyak banget. Kenapa nggak online, kan bisa online? Bukan tipikal orang yang suka belanja online gitu. Kalau aku Takut ke ini ya, takut nggak cocok sama. Iya, aku soalnya udah Atau sering banget review. ngalamin hal yang Beda beli baju ekspektasi. nih, beli baju gitu. Baju nih, lihat nih.
oh dia ukurannya segini, udah tanya nih, udah konsul, kak aku ukurannya segini. Pas datang beda. Nah makanya tuh kalau di punya Anom, orang mau beli baju boleh tanya dulu, sampai aku videoin detail-detailnya gitu. Sampai kemarin ada juga yang mau beli, boleh gak dibawa dulu aja barangnya, kita COD muat atau enggaknya, mau diambil atau enggak itu terserah. Aku bilang boleh silakan, yang penting aku gak ngecewain kamu. Rolling kamera, cut.